kalimat luar biasa yang keluar dari lisannya Abu Bakar dan akan menjadi introspeksi bagi kita semua. Beliau mengucapkan, wallahi in qalaha faqad sadaq. Demi Allah, kalau yang berbicara adalah Nabi Muhammad SAW, itu pasti benar. Tanpa bertanya bagaimana, apa kisahnya, saya teliti dulu, saya lihat dulu, saya periksa dulu, tidak. Sehingga Abu Bakar mendapatkan titel As-Siddiq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah. Alhamdulillahi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im wa karrim wa faddil 'ala habibika wa rasulika nabiyyina al-mustafa rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati, yang kami muliakan kepada Kepala Sekolah SMA IT Pesantren Nur Rahman ataupun yang mewakilinya, baik para unggul ataupun seluruh jajaran Dewan Guru. Yang kami hormati kepada seluruh wali siswa ataupun siswi SMA IT Pesantren Nur Rahman. Yang kami sayangi kepada seluruh santri ataupun siswa-siswi SMA IT Pesantren Nur Rahman. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas limpahan karunia, rahmat, taufik, inayah, hidayah serta nikmatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang singkat ini Allah masih mencurahkan kepada kita nikmat-nikmat yang bisa kita rasakan, baik itu nikmat sihah wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan untuk hadir di majelis ilmu ini. Kita berharap mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat tersebut, dan berharap mudah-mudahan kita senantiasa dijaga, dijauhkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah, baik itu virus corona ataupun musibah-musibah yang lain. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari majelis kita insyaallah. Salawat beriring salam mari kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa menjaga dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita berharap mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga besarnya, anak keturunannya kelak diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tepat pada hari ini kita semua hadir dalam majelis ini meskipun secara online ya. Mudah-mudahan keberkahan, rahmat, karunia dari Allah senantiasa menyertai kita semua. Artinya kita langkahkan kaki kita, kita gerakkan anggota badan kita untuk hadir di majelis ilmu, baik melalui HP-nya ataupun komputernya. Tapi mudah-mudahan itu semua tidak mengurangi pahala yang kita dapat insyaallah. Allah Subhanahu wa taala melalui sabda nabinya telah menerangkan bahwasanya kehadiran orang-orang yang menuntut ilmu minimal dijamin beberapa keuntungan ataupun kemuliaan. Pertama, Allah memberikan ataupun menurunkan sakinah, ketenangan. Ya. Nazalat alaihimus sakinah. Kemudian ghasyiyatuhumur rahmah, akan dikelilingi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya yang lain adalah dzakarallahu fi man 'indah. Orang-orang yang senantiasa hadir di majelis ilmu, kemudian dia senantiasa berzikir kepada Allah, berselawat kepada Nabi, maka orang itu akan dibanggakan oleh Allah di kalangan para orang-orang yang terdekat, para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan majelis ini adalah termasuk majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan tema kita, insyaallah kita akan kembali mengulang
sejauh mana perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Tentu sebuah peristiwa yang sangat besar, dan saking besarnya kalau seandainya kita dengarkan tadi dalam awal surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan kalimat tasbih, subhana. Dan ini kalau kita boleh memperhatikan, satu-satunya ayat ataupun surat dalam Al-Quran yang diawali dengan kalimat subhan. Ada memang surat-surat yang dia tergabung dengan musabbihat, surat-surat dalam Al-Quran yang diawali dengan tasbih, tapi dengan redaksi yang berbeda. Ada redaksi dengan fi'lul mudhari', yusabbihu lillah. Ada yang dengan kata kerja lampau, sabbaha lillah. Tapi untuk surat Al-Isra, Allah memulai dengan subhana. Yang maksud dalamnya at-tanzih, yaitu mensucikan semua perilaku Allah. Dan memang kalau seandainya kita merunut apa yang akan terjadi setelah Isra dan Mi'raj, akan terjadi banyak pertentangan. Maka sebelum terjadinya, bagaimana kondisi Allah memulai dengan kalimat subhan, yang artinya adalah Allah suci dari semua tuduhan-tuduhan yang akan menjelekkan ataupun akan mencelakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kalimat Isra dan Mi'raj itu tergabung dari dua kata. Pertama adalah Al-Isra, yakni as-sara yasir fil lail, artinya perjalanan malam. Perjalanan malam itu dari segi bahasa. Tapi dari segi makna, secara istilah, alhamdulillah kita sudah mengetahui perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis. Sedangkan Mi'raj dalam segi bahasa adalah alat ataupun tempat untuk naik ke atas. Sehingga dalam surat lain kita pernah mendengar mungkin ya, surat namanya Al-Ma'arij, yaitu surat tempat untuk naik ke atas. Dikata Mi'raj, Ma'arij. Dan memang dari segi istilah, Mi'raj adalah bagaimana naiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Baik. Sekarang ketika kita sudah memahami makna Isra dan Mi'raj, kita akan sedikit mengupas peristiwa yang mungkin sering kita dengar, tapi alhamdulillah hari ini akan kembali kita mengulang. Tentu ada tujuannya. Pertama, apa tujuan kita mengulang-ulang peristiwa yang sangat dahsyat ini ataupun peristiwa yang lainnya? Pertama, kita berharap mendapatkan fadilah, manfaat, pelajaran di setiap peristiwa yang telah dilalui Nabi Muhammad SAW. Kedua, untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertama, baik, mohon maaf untuk yang lain untuk di mute saja. Baik, syukran jazil. Kita kembali kepada kisah Isra dan Mi'raj. Pertama, sebelum masuk pada peristiwa Isra dan Mi'raj, tentu ini ada sebuah peristiwa kenapa Allah menjalankan hambanya, itu Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui ya, Isra dan Mi'raj ini terjadi, ya, mayoritas ulama mengatakan terjadi yaitu di Makkah dan di tahun 10 setelah kenabian. Artinya tahun ini adalah tahun di mana beliau masih memperjuangkan agama Islam. Namun di balik terjadinya peristiwa tersebut, mari kita sejenak melangkah sebelum terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan ujian berupa hilangnya orang-orang yang paling terdekat, yang paling tercinta, dan yang senantiasa membantu Nabi Muhammad SAW. Sehingga di tahun sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj, meninggal orang yang terdekat beliau. Pertama adalah pamannya Abu Talib, yang kita mengetahui bagaimana jasa pamannya Abu Talib. Ya, pamannya beliau banyak. Ya, ada Abbas. Ya, kemudian ada Abu Lahab dan Abu Talib dan yang lain-lainnya. Namun di antara banyak pamannya ini, Abu Talib lah yang kita mengetahui bagaimana kisah dan jasanya. Ya, dari ketika beliau masih kecil, ya, ketika selesai meninggal kakeknya Abdul Muthalib di
8 tahun, maka kemudian kita mengetahui beliau bersama dan diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini hakikatnya punya anak yang banyak, tapi kecintaan terhadap keponakannya ini lebih cinta dibanding anaknya. Sehingga kita mengetahui kisahnya bagaimana Nabi SAW diajak berdagang ke Syam. Ya, Syam kita mengetahui perjalanan adalah masiratus syahr, perjalanan kurang lebih 1 bulan kala itu dengan menaiki unta ataupun kuda. Dan perjuangan beliau bagaimana luar biasanya menjaga beliau. Ketika ada kaum Quraisy yang ingin mencelakai Nabi Muhammad SAW, maka datanglah pamannya untuk senantiasa menjaga beliau. Bahkan ketika paman Nabi SAW yaitu Abu Thalib bertanya pada Nabi Muhammad, maukah engkau berhenti dari dakwah ini? Ucapan yang luar biasa keluar dari Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya matahari di tangan kananku dan bulan di tanganku, aku tidak akan berhenti dari dakwah ini atau aku binasa darinya. Namun setelah itu perjuangan Abu Thalib untuk membantu beliau luar biasa. Namun ketika Abu Thalib meninggal, maka kala itu kaum Quraisy, orang-orang jahiliyah yang dia masih kafir pada Allah, dia ingin semakin menyidrai beliau, ingin menyiksa beliau. Ditambah setelah itu meninggalnya kekasih tercintanya, yaitu istri yang tercinta Khadijah. Dan kita tidak bisa memungkiri bagaimana jasa istrinya. Sehingga pada tahun tersebut disebut Amul Huzn. Apa? Tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Maka Allah ingin memberikan sebuah peristiwa yang luar biasa yang namanya Isra dan Mi'raj. Yang diantara tujuannya adalah menguatkan jati diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menguatkan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita baca akhir suratnya, akhir ayat di pertama tadi, innahu huwas sami'ul basir. Penutup ayat di Al-Isra pertama, innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwa Allah, Allah sesungguhnya as-sami', telah mendengar bagaimana rintihan kesedihan atas dirimu. Dan al-basir, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat bagaimana perilaku orang-orang kafir terhadap dirimu. Sehingga Allah seakan-akan ingin mengajak beliau, menghibur beliau dengan adanya Isra dan Mi'raj. Baik, ini kisah sepenggal bagaimana sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj. Sehingga kita mengetahui, oh di balik adanya Isra Mi'raj adalah Allah ingin mengukuhkan, menguatkan diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan sekilas masuk bagaimana kisah Isra dan Mi'raj, dan yang lebih utama adalah mengambil faidah pelajaran dari kisah tersebut. Kisah ini kita ketahui ya, lebih dari 1432 tahun yang lalu ya, karena ini terjadi ya kurang lebih 1400 ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah ya, di tahun 10 setelah kenabian. Nah, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ba'dal Isya, maka didatangi oleh malaikat Jibril. Ini kisah yang mungkin sering kita mendengarnya. Maka kala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibuka atau dibelah dada beliau dan dicuci isinya dengan air Zamzam. Kemudian diisilah oleh Jibril dengan bejana emas berupa iman dan juga hikmah yang dimasukkan kepada dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali pada sekelumit kisah. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya, isi dadanya sebanyak dua kali. Yaitu ketika beliau masih muda, masih kecil, ketika beliau sedang mengembala kambing, dan yang kedua adalah sebelum adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan namanya Buraq. Ya, kita mengetahui Buraq dalam bahasa Arab itu dari kata al-barqu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir al-barqu yaitu kilat. Buraq disebut ya, dari kata al-barqu karena perjalanan ataupun langkahnya, kakinya bagikan kilat. Sekali melangkah maka sejauh mata memandang. Dalam hadisnya disebutkan ini adalah seekor binatang yang dia warnanya putih, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Dan kita tidak memperpanjang dalam hal itu. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra. Bagaimana?
perjalanan dari Makkah Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis. Kemudian di situ beliau bertemu dengan para anbiya, kemudian beliau menjalankan 2 salat. Ya. Setelah itu kita mengetahui kisahnya, Jibril menyodorkan 2 minuman. Yang pertama adalah susu dan yang kedua adalah khamar. Dan sebagaimana kita mengetahui kisahnya, beliau sallallahu alaihi wasallam memilih susu, bertanda bahwasanya agama Islam adalah agama yang murni, agama yang Allah ridhai. Sebagaimana perilaku yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan, yaitu meminum minuman susu. Baik, kita akan sekilas saja dan kita akan mengambil faedah dari kisah ini. Setelah melakukan perjalanan Isra, maka bersama dengan Buraq, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit, ya, menuju Sidratul Muntaha. Dalam hadisnya, ini hadis banyak dikisahkan dalam riwayatnya, hampir kurang lebih 20 ya riwayat ataupun 16 riwayat menerangkan tentang sahihnya perjalanan Mi'raj antara Nabi, kemudian Jibril dan Buraq. Kita sekilas, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di langit pertama bersama Jibril kala itu, maka malaikat penjaga pintu pertama bertanya kepada Jibril, "Siapakah engkau?" Maka Jibril menjawab, "Aku adalah Jibril." "Apakah engkau bersama orang lain?" Maka dia, "Iya, aku bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian ditanya lagi, "Apakah dia sudah diutus?" "Iya, dia sudah diutus." 3 pertanyaan ini selalu terulang-ulang di tiap masuk lapisan langit pertama, lapisan kedua, 3 sampai lapisan ke-7. Dan di setiap lapisannya kita mengetahui mungkin sering terulang, beliau bertemu dengan beberapa para nabi dan rasul. Faedah yang kita ambil pertama, berarti langit yang kita lihat saat ini mungkin nampak terasa biru, ya, indah dan lain. Hakikatnya itu adalah berlapis-lapis. Dalam hadis ini diterangkan itu adalah 7 lapis. Dan banyak hadis lainnya menerangkan langit itu berlapis-lapis dan lapisnya adalah 7. Kemudian langit itu berpintu. Langit berpintu, meskipun nampaknya hanya warna biru dan lainnya, tapi hakikatnya pintu yang dia tertutup dan dijaga oleh malaikat. Faedah selanjutnya, langit itu berpenghuni sebagaimana bumi kita berpenghuni, dan para penghuni langit adalah para malaikat. Dan langit ini, kalau seandainya kita membaca Al-Quran, ini kelak memang akan dibukakan oleh Allah, ya. Kelak akan dibukakan oleh Allah, bahkan dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menemukan dalam Al-Quran surat Insyiqaq, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat." Dan apabila langit terbelah. Idzas samaa'u fatarat. Sama, ketika langit itu juga terbelah. Ya. Dan kelak di hari akhir, langit itu memang akan belah ketika masuk hari akhir nanti. Namun di zaman saat ini kita mengetahui, menyadari saat ini memang langit belum terbelah. Baik, kita masuk kembali kepada kisah Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau masuk pada langit pertama, dalam hadisnya beliau bertemu dengan Nabiuna Adam alaihissalam. Kemudian beliau melihat Nabi Adam itu, ketika Nabi Adam menengok ke kanan, beliau tertawa. Menengok ke kiri, beliau menangis. Dan diriwayatkan dalam hadis tersebut, ketika beliau menengok kanan, beliau melihat di situ ada anak cucu beliau yang masuk surga. Namun ketika menengok ke kiri, melihat anak cucu beliau yang masuk neraka. Dan Nabi Adam mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Naik ke langit kedua dan ditanya sama, "Siapa engkau?" "Aku adalah Jibril." "Apakah engkau bersama yang lain?" "Iya, aku bersama Muhammad." "Apakah dia sudah diutus?" "Sudah, dia sudah diutus." Dan beliau bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga demikian pula, dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Dan kita mengetahui, ya, tentu ada hikmah di balik pertemuan dengan para nabi-nabi tersebut, ya. Kenapa beliau bertemu dengan Nabi Isa? Kenapa bertemu dengan yang lainnya? Kalau pertama bertemu dengan Nabi Adam, kita mengetahui beliau adalah bapak kita semuanya. Ya. Dan kenapa bertemu dengan Nabi Isa? Ya, karena beliau adalah
Nabi yang terdekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bertemu dengan Nabi Yusuf, karena kita meyakini insya Allah, ya, ketika kita Allah takdirkan kelak masuk surga, Allah jadikan wajah-wajah kita ini meskipun sekarang berbeda. Saya dengan Ustaz Hamzah, dengan Ustaz Ari berbeda, tapi ketika kelak masuk surga, maka Allah jadikan manusia masuk surga wajahnya muda kembali di umur 30 tahun, dan wajahnya ganteng seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Itu keutamaan yang Allah berikan kelak pada penghuni surga insya Allah. Kemudian setelahnya beliau bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat, bertemu selanjutnya dengan Nabi Harun, bertemu dengan Nabi Musa, dan terakhir bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, mungkin kita sering mendengar apa itu Sidratul Muntaha. Kalau seandainya di bumi ada kiblatnya kita, tempat untuk bertawaf, namanya Ka'bah. Namun kalau di langit, tempat tawafnya para malaikat namanya Sidratul Muntaha. Sehingga ketika beliau sampai di Sidratul Muntaha, beliau melihat 70.000 malaikat bertawaf di Sidratul Muntaha dan tidak kembali lagi. Datang 70.000 malaikat lagi, tawaf tidak kembali lagi. Artinya beliau senantiasa melihat betapa dahsyat dan besarnya kekuasaan Allah, keindahan Allah, ciptaan Allah. Sehingga disitulah Allah memberikan kekuatan, menghibur Nabi SAW supaya tidak pantang menyerah dalam mendakwakan agama Islam. Di situ kita mengetahui bagaimana Nabi SAW langsung mendapatkan wahyu, yaitu perintah untuk menjalankan sholat. Mungkin akan bertanya, bukankah tadi sebelum berangkat ataupun Isra dan Mi'raj beliau telah menjalankan sholat? Iya. Ini mungkin sering kita bertanya-tanya. Lantas sholat yang bagaimana? Ini kenapa diperintahkan untuk menjalankan sholat lagi? Baik. Ibnu Rajab ataupun Ibnu Qatadah dalam kitab beliau mengatakan perintah sholat secara umum itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan kepada seluruh nabi-nabi, ya, baik itu Nabi Musa, Nabi Isa, semua ada perintah sholat. Bani Israel Allah perintahkan untuk sholat. Ya, makanya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah memerintahkan kepada Bani Israel untuk menjalankan sholat. Ya, wa qimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ini perintah Allah kepada Bani Israel untuk menjalankan sholat. Tapi sholatnya orang-orang terdahulu berbeda dengan sholat kita. Sebagaimana sholatnya Nabi SAW, ya, kalau seandainya kita lihat riwayat dari Ibnu Rajab, maka mengatakan dulu sebelum adanya Isra dan Mi'raj, beliau telah diperintahkan untuk sholat, namun sholatnya hanya 2. Sholat subuh 2 rakaat, sholat malam isya 2 rakaat. Namun ketika selesai Isra dan Mi'raj, maka ada perintah untuk menjalankan sholat. Kita mengetahui kisahnya bagaimana Allah memerintahkan bagi Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan 50 waktu sholat dalam sehari semalam. Menjalankan apa? Sholat dalam sehari 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian Nabi SAW turun. Kemudian bertemu dengan Nabi Musa dan bertanya, "Ya Muhammad, apa yang telah diperintahkan Tuhanmu kepadamu?" Allah telah memerintahkanku untuk menjalankan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Nabi Musa yang kita tahu kisahnya dalam Al-Baqarah, ya, beliau memerintahkan kepada Bani Israel, ternyata banyak membangkang. Maka Nabi Musa mengatakan, "Kembalilah engkau ke Rabbmu dan katakanlah bahwasanya itu pasti tidak akan mampu dilakukan oleh umatmu, karena umatku dulu Bani Israel tidak mampu mengamalkannya." Maka Nabi Muhammad SAW kembali kepada Allah, kemudian meminta keringanan, dan Allah berikan ringanan 5 kali dalam sehari 1 malam. Ketika bertemu Nabi Musa untuk yang kedua kali, Nabi Musa bertanya, "Bagaimanakah perintah Tuhanmu?" Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nabi Musa bertanya kembali, "Kembalilah engkau kepada Rabbmu, karena hakikatnya umatmu akan berat menjalankannya."
Maka Nabi Muhammad SAW kembali kepada Allah lagi, Masya Allah. Untuk yang kesekian kalinya, ternyata Allah berfirman dalam hadisnya, mengatakan hadis qudsinya, Ya Muhammad, innahunna khamsu salawatin kulla yaumin wa laylah likulli salatin ashrun fadzalika khamsuna salatan. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Ya Muhammad, 5 salat tadi itu sejajar dengan 50 kali yang dilakukan oleh umatmu sehari semalam. Maka ketika kita mengerjakan 5 waktu dalam sehari semalam, maka hakikatnya kita mendapatkan pahala 50 kali sholat sehari semalam. Dan ini didukung dengan banyak hadis ataupun dalam dalam Al-Quran. Dalam hadisnya Nabi SAW bersabda, wal hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan Allah lipatkan 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Dari 10 kadang dilipatkan sampai 700. Ila ad'afin katsirah. Bahkan dilipatkan kepada berlipat-lipat yang tak terhingga. Berarti setiap amal kebaikan kita itu senantiasa dilipatkan oleh Allah paling minim 10 kebaikan. Tadi Al-Quran yang dibacakan, Masya Allah, berapa huruf tadi? Dan kita mengetahui satu hurufnya Allah menjamin dan berjanji satu hurufnya 10 kebaikan. Termasuk sholat kita, ketika kita menjalankan 5 waktu, maka hakikatnya Allah memberikan jaminan dan janji pahala 50 kali sholat 1 hari 1 malam. Dalam hadisnya dilanjutkan, wa man hamma bihasanah. Barang siapa yang berkeinginan, berniat untuk melakukan kebaikan, ya, wa man hamma bihasanah falam ya'malaha, namun ada kendala untuk mengamalkannya sehingga dia tidak mampu mengamalkannya, kutibat lahu hasanah. Baru niat ingin beramal soleh, tapi kok ternyata nggak jadi. Ternyata baru niat itu sudah dihitung satu kebaikan. Fa'in amilaha, tetapi ketika dia sudah niat kemudian mengamalkan amal tersebut, kutibat lahu asyra, maka ditulis 10 kebaikan. Hari ini kita ingin niat, nanti malam aku ingin ngaji, malam ini aku ingin sholat. Ternyata qadar Allah ketiduran. Ya, tentu yang sunnah ya, kalau wajib tentu ya wajib harus dikerjakan. Niat untuk bersedekah, baru niat, ternyata qadar Allah nggak sempat niat, tidak mampu mengamalkan niat tersebut, maka ditulis sebagai satu kebaikan. Tapi qadar Allah mudahkan langkahnya untuk melakukannya, berarti orang tersebut mendapatkan 10 kebaikan. Sebaliknya, wa man hamma bisayyi'atin, barang siapa yang berkeinginan melakukan keburukan, baru niat malam ini mau begal contohnya, malam ini mau maksiat, na'udzubillah, ternyata tidak melakukannya, maka perbuatan buruk yang dia tidak dilakukan ternyata dihitung satu kebaikan. Niat buruk kemudian dilakukan, terhitung satu keburukan. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Baik, kita lanjutkan kisahnya, masih ada waktu ya. Kita lanjutkan kisah ketika beliau Nabi SAW turun ke bumi, artinya setelah kembali dari Mi'raj. Tadi sudah diterangkan oleh Pak Unggul bagaimana kondisi orang-orang ketika mendengar Nabi SAW usai melakukan Isra dan Mi'raj. Pertama bertemu dengan Abu Jahal. Dan Nabi SAW memang ketika awal kali ingin menyampaikan ada sedikit was-was, apakah hal ini akan menyebabkan semakin orang menggunjing diri beliau, membuat beliau semakin dihina dan jelekkan. Tapi beliau menyebut namanya tabligh, harus menyampaikan. Ketika ditanya oleh Abu Jahal, apa engkau akan menyampaikan berita yang demikian? Ya, aku akan sampaikan. Maka Abu Jahal pun mengumpulkan seluruh masyarakat kali itu, dan beliau menyampaikan apa yang terjadi, menyampaikan perjalanan yang kala itu belum ada pesawat, belum ada namanya aeroplane, belum ada namanya kereta api. Yang kita ketahui zaman dulu ketika Nabi SAW ingin pergi ke Syams, Palestina, Suriah termasuk Syams, perjalanan adalah 1 bulan. Namun beliau SAW mengkisahkan hanya 1 malam Isra
dan Mi'raj tentu akan menimbulkan gejolak. Namun ketika ditanya, kalau memang engkau melihat Baitul Maqdis, sif lana, tolong terangkan kepada kami bagaimana gambaran Baitul Maqdis. Kemudian Allah mewahyukan, Allah memperlihatkan gambaran Baitul Maqdis. Allah angkat Baitul Maqdis dan beliau melihat bagaimana kondisinya, sehingga Nabi SAW mampu melihat kondisi Baitul Maqdis yang luar biasa, menggambarkan sedetailnya, dan tadi sudah diterangkan panggul bagaimana tiangnya dan lainnya. Sehingga banyak orang mengatakan, sadaqta, engkau benar, memang demikianlah kondisi Baitul Maqdis. Namun lagi-lagi orang yang dia tidak beriman semakin tidak beriman, orang yang beriman semakin kuat keimanannya. Namun kita lihat bagaimana kala itu belum ada Abu Bakar. Sampailah kabar itu kepada Abu Bakar. Dan orang bertanya, wahai Abu Bakar, engkau lah orang yang terdekat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ada kisah semalam dia melakukan Isra dan Mi'raj. Kalimat luar biasa yang keluar dari lisannya Abu Bakar dan akan menjadi introspeksi bagi kita semua. Beliau mengucapkan, wallahi in qalaha faqad sadaq. Demi Allah, kalau yang berbicara adalah Nabi Muhammad SAW, itu pasti benar. Tanpa bertanya bagaimana, apa kisahnya, saya teliti dulu, saya lihat dulu, saya periksa dulu, tidak. Sehingga Abu Bakar mendapatkan titel As-Siddiq, yang senantiasa membenarkan. Faedah yang bisa kita ambil saat ini tentang bagaimana sikap Abu Bakar. Hari ini berapa banyak kita mendengar Allah berfirman dan kita membaca firman Allah dalam Al-Quran. Berapa banyak kita mendengar dan membaca hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berapa banyak kita mengimaninya dan meyakininya. Sedangkan orang yang beriman tidak ada pilihan kecuali sami'na wa ata'na. Tapi berapa banyak hari ini ketika turun ayat, contohnya Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, katakanlah kepada anak-anak perempuanmu, katakanlah kepada seluruh wanita-wanita muslimah, julurkan jilbabnya, tutup auratnya. Kita sering mendengar kalimat ini, tutup aurat. Berapa banyak ketika itu kita sami'na wa ta'na. Bahkan dia menentang, oh nanti yang penting kan hatiku tutupin dulu. Maaf, hatimu menggambarkan luaranmu, hatimu, batinmu menggambarkan zahirmu. Ketika zahirmu tidak bertaat pada Allah, hatimu juga bermaksiat pada Allah. Contoh lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, Al-Baqarah 172, makanlah apa yang di atas muka bumi dengan yang baik-baik saja. Allah berfirman di 172 Al-Baqarah kepada orang yang merasa dirinya beriman, kamu harus makan yang baik saja. Padahal di ayat sebelumnya Al-Baqarah 168 ketika Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wa seluruh manusia, Allah mensyaratkan dua. Wahai seluruh manusia yang kafir, mukmin, munafik, fasik dan lainnya, makanlah yang di atas muka bumi yang halal dan yang baik. Syaratnya dua, kalau engkau mau makan halal dan yang baik. Tapi ketika Allah memerintahkan kepada orang yang beriman 172 Al-Baqarah, halalnya sudah tidak disebut oleh Allah. Kenapa? Karena halal sudah berkonsekuensi dengan keimanan. Artinya orang yang beriman dia tidak makan kecuali yang halal. Orang yang beriman dia tidak makan kecuali yang baik. Seharusnya ketika ada keimanan dalam diri kita, maka dia akan meninggalkan semua yang buruk. Dia tidak akan makan kecuali yang halal. Tapi berapa banyak makanan yang haram yang kita masukkan untuk diri kita. Berapa banyak makanan yang haram kita berikan kepada istri kita. Berapa banyak makanan yang haram diberikan kepada anak-anaknya. Apakah ini termasuk konsekuensi dari perintah Nabi? Ketika Nabi SAW memerintahkan,
sami'na wa ata'na. Sebagaimana ketika Abu Bakar mendengar in qalaha faqad sadaq. Kalau Nabi yang sudah berbicara pasti benar, sami'na wa ata'na. Maka di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana keimanan kita. Ketika dulu belum ada ceritanya, belum ada pesawat, belum ada sesuatu yang mustahil. Saat ini ketika semuanya nampak benar, ada penelitian, ada laboratorium tentang kebenaran berbagai macam sunnah Nabi, seharusnya menguatkan keimanan kita. Ketika Allah di antara contohnya, Allah menerangkan wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Allah mengharamkan menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Tapi berapa banyak kita mengatakan in qalaha faqad sadaq. Kalau itu datangnya dari Allah, itu datangnya dari Rasulullah, pasti benar. Tapi kenyataannya hari ini kita melanggar perintah Allah. Banyak yang melanggarnya dan membiarkan itu terjadi demikian saja. Ini faedah pertama, bagaimana kemampuan kita mengolah sebuah perintah menjadi sebuah ketaatan tanpa excuse, tanpa kendala, tanpa harus nanti dan lainnya. Yang penting sami'na wa ata'na. Faedah kedua, ini mungkin 2 faedah saja karena waktunya mungkin sudah panjang. Tentang besarnya perintah wahyu salat. Ya, tentang dahsyatnya perintah salat. Mungkin pernah kita sampaikan kepada para santri-santri tahfidz tentang kenapa salat itu penting. Kalau seandainya kita tanya pada diri kita masing-masing, apa hal yang terpenting dalam hidup kita, maka banyak di antara kita mengatakan yang paling penting adalah pekerjaan saya. Yang paling penting bagi saya adalah mencari nafkah. Yang paling penting bagi saya adalah ini dan lainnya, jabatan, gaji dan lainnya. Tapi bagi kita, ketika kita memahami konteks dari Isra Mi'raj adalah shalah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Utlu ma uhiya ilayya minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Seharusnya melalui ayat tadi, salat yang kita kerjakan itu mampu mencegah diri kita, mampu menyetir diri kita, mampu menjaga diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, setelah Isra dan Mi'raj yang kita mengetahui wahyu yang terbesarnya adalah salat, kita sudah menjalankan salat. Apakah kita sudah mampu menjauhkan diri kita dari kemaksiatan? Kita sudah menjalankan salat, dan itu sebagai tanda praktek kita dari wahyu yang Allah turunkan ketika Isra dan Mi'raj. Apakah salat kita sudah mampu menjadi benteng dalam diri kita untuk menjauhkan mata kita dari kemaksiatan, untuk menjauhkan hati kita dari iri, dengki, hasad dan lainnya? Maka mudah-mudahan kita kembali kepada diri kita masing-masing dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, meyakinkan ketetapan iman kita sebagaimana para sahabat, terkhusus Abu Bakar, untuk menerima perintah-perintah Allah dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah, dan juga meyakinkan dalam diri kita untuk lebih serius dalam menjalankan salat sehingga kita mendapatkan kemenangan di dunia dan akhirat. Sehingga ketika kita bertemu dengan Isra Mi'raj nantinya, bukan hanya sekedar ritual tahunan semata, tapi membuat kita semakin menjadi insan yang lebih baik lagi. Taib, mohon maaf kurang lebih seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, bil khusus bagi saya pribadi. Dan mungkin kalau ada manfaat yang bisa didengarkan, diambil, mudah-mudahan bisa mendatangkan kepada siapapun yang mendengarkan pada sore hari ini. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.